Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan saya Pak Pendi. Untuk kesempatan hari ini saya akan melakukan review konten mengenai gerakan 1000 sekolah di Samarinda, Kalimantan Timur. Nah, digadang-gadang ini akan 2021 menurut info, mudah-mudahan ini benar dari pemerintah. Ini nanti akan masuk sekolah, tapi mudah-mudahan ini harapan semua warga dan rakyat Indonesia untuk anak didiknya agar sekolah kembali tetap muka di sekolah. Nah, untuk kesempatan hari ini saya akan menunjukkan di sini mengenai gerakan 1000 sekolah di Samarinda, Kalimantan Timur. Oke, kita lanjut ke pembahasan, yaitu untuk wilayah Samarinda, Kalimantan Timur, ini adalah jumlah penduduk 860 jiwa, luas wilayah 718, memiliki 10 kecamatan, memiliki 59 lurah, memiliki 1971 RT. Nah, itu data yang ada di Samarinda, kurang lebihnya begitu ya. Ini mengenai tingkat pendidikan kota dan provinsi di wilayah Samarinda dan Samarinda, Kalimantan Timur. Oke, next. Nah, ini satuan pendidikan jenjang 1 PAUD dan Dikmas, yaitu pendidikan masyarakat, status negeri, swasta, jumlah keterangan. Nah, di sini PAUD negeri di Samarinda ada 11 sekolah, itu untuk PAUD yang berstatus negeri plat merah ya. Dan swasta ada 444. Nah, jadi jumlahnya 455 untuk TK, KB, TPA, dan SPS. Dan jenjang Dikmas negeri ada 1, swasta ada 61, jumlah 62. Keterangan PKMB, LKP, dan SKP. Nah, itu ya. Oke, jenjang selanjutnya nomor 2, sekolah dasar yang ada di Samarinda, yaitu negeri 163 sekolah, swasta ada 57 sekolah, jumlah 220. Untuk keterangan tidak ada. Oke, lanjut ke jenjang nomor urutan 3, yaitu SMP. SMP negeri di Samarinda ada 49, swasta 42, 91 jumlahnya, yaitu untuk jenjang SMP di kota Samarinda. Dan keterangan SMP negeri khusus olahraga itu ada, yaitu di Sekoi kalau tidak salah. Nah, ini jumlah keseluruhan untuk negeri di Samarinda ini jumlah keseluruhan 224. Nah, untuk swasta 604, dan ditotalkan jumlah jadi 828 sekolah, yaitu sekolah yang ada di Samarinda khususnya untuk satuan pendidikan PAUD, Dikmas, SD, SMP. Oke, kita lanjut. Untuk status peserta didik di sini jenjang PAUD nomor 1, jenjang PAUD dan Dikmas. Status negeri ada 779, itu peserta PAUD yang sudah terdeteksi kurang lebihnya ya. Swasta 13.877, paling banyak swasta berarti ya. Nah, dijumlahkan total menjadi 14.656. Itu jumlah keseluruhan untuk PAUD negeri dan swasta di
untuk peserta didik di Kota Samarinda. Yaitu ada lagi Dikmas, Didikan Masyarakat. Negeri ada jumlahnya 515. Swasta 5.105. Lumayan banyak swasta berarti. Dijumlahkan total keseluruhan negeri dan swasta itu 5.620. Untuk nomor 2, jenjang SD yang ada di Kota Samarinda, yaitu jumlah peserta didik 66.464. Itu untuk negeri ya. Ini updatean terbaru 2020 ya, kurang lebihnya begitu ya. Swasta ada 15.176. Itu jumlah peserta didik yang ada di Samarinda, khususnya swasta, yaitu sekolah swasta. Jadi jumlah keseluruhan peserta didik untuk SD dari negeri dan swasta itu ada 81.640. Oke, lanjut nomor 3, jenjang SMP yang ada di Samarinda, yaitu negeri 26.929. Itu untuk peserta didik. Swasta 6.927. Jumlah total keseluruhan dari SMP, jumlah peserta didik SMP yang ada di Samarinda yaitu 33.856. Jadi jumlah total keseluruhan 94.687. Nah, untuk swasta jumlah total 41.085. Jadi jumlah keseluruhan total dari PAUD, Dikmas, SD, SMP yaitu 135.772. Lumayan banyak. Mudah-mudahan pendidikan di Samarinda, Kalimantan Timur makin maju. Oke, next, lanjut. Di sini di slide nomor 5 mengenai guru, jumlah guru yang status guru yang ada di Kota Samarinda, yaitu jenjang negeri dan swasta. Nah, ini kita mulai dari nomor 1, kita review dari tingkat PAUD. Tingkat PAUD status kepegawaian PNS 131 pendidik. Non PNS atau honorer 1.827. Jadi PAUD keseluruhan jumlah guru PNS dan non PNS yaitu 1.958. Kayaknya kalau menurut saya sih kurang banyak sih kayaknya ya. Mudah-mudahan aja banyak pendidik yang ada di Samarinda untuk mencerdaskan anak didik Samarinda Kalimantan Timur khususnya. Yaitu ini lanjut ke jenjang negeri dan swasta, yaitu di Dikmas. Status kepegawaian PNS di Dikmas ada 3 pendidik atau 3 orang ya. Status kepegawaian non PNS di Dikmas yaitu ada 16 orang atau 16 pendidik. Jadi jumlah keseluruhan Dikmas ya, Didikan Masyarakat, jumlah 19 orang atau 19 pendidik. Nah, itu ya. Oke, kita nomor 2 lanjut ke SD, yaitu jumlah PNS status kepegawaiannya, PNS-nya 2.736 orang atau pendidik ya. Non PNS 1.392. Itu untuk non PNS atau honorer. Jadi jumlah keseluruhan untuk SD status kepegawaian untuk guru, PNS dan non PNS jumlah keseluruhan itu 4.128. Ya, itu ya. Oke, lanjut nomor 3 yaitu SMP yang ada di Samarinda. Status kepegawaian guru dari PNS, nah, di sini ada 1.143 untuk SMP ya. Ini yang status PNS ASN ya. Dan non PNS atau honorer 877 yang ada di Samarinda. Jadi total keseluruhan jumlahkan dari PNS dan non PNS atau honorer untuk jenjang SMP yang ada di Samarinda jumlahnya 2020 ya.
Dan jumlah total keseluruhan dari jenjang negeri dan swasta status kepegawaian dan keseluruhannya juga ini meliputi dari PNS jumlah total yang ada di Samarinda yaitu 4013 dan non PNS total keseluruhan 4112. Jumlah total keseluruhannya dari keseluruhannya yaitu 8125. Ya, itu ya. Oke, kita lanjut di slide selanjutnya, review. Sedikit banyak kita akan tahu mungkin kedepannya akan ada update terbaru ya. Selanjutnya mengenai tenaga kependidikan di jenjang negeri dan swasta status kepegawaian. Nah, di sini jenjang negeri dan swasta PAUD dan Dikmas PNS tenaga pendidikannya itu 1 untuk PAUD, non PNS 271. Banyak juga ya. Mudah-mudahan yang non PNS atau honorer diangkat semua oleh pemerintah Samarinda. Amin. Ya, jumlah keseluruhan PAUD, PNS dan non PNS yaitu 272. Nah, ini ya. Dan Dikmas untuk status kepegawaian tenaga pendidikan yang PNS atau SN ada 3. Dan non PNS 729. 16 maksudnya, ini untuk SD ya, sorry, maaf. Oke, untuk 16. Jadi jumlah keseluruhan ada 19. Oke, kita lanjut di SD yang ada di Samarinda. Untuk tenaga pendidikan ini 55 dan non PNS ada 729 dan jumlah keseluruhan ada 784. Oke, lanjut nomor 3 yaitu jenjang negeri dan swasta SMP 162. Itu untuk PNS SMP yang ada di Samarinda untuk tenaga pendidikan. 401 untuk non PNS atau honorer yaitu 441. Jadi jumlah keseluruhan total 563. Jumlah total keseluruhan semua untuk tenaga pendidikan di Samarinda itu untuk PNS ada 221 dan non PNS ada 1417. Total keseluruhannya jadi untuk PNS dan non PNS ada 638 ya. Oke, next. Mengenai latar belakang PHBS ya kan, PHBS pendidikan agama misi wali kota. Ini Mendikbud nomor 3 tahun 2020. Ini PHS. Ini adalah misi wali kota Samarinda. Kita doakan mudah-mudahan Samarinda makin maju dan sukses untuk kedepannya di segala aspek ya, di segala aspek apapun itu yang ada di Samarinda. Oke, kita lanjut next. Nah, di sini untuk support PHBS diri sendiri. Nah, diri sendiri ini wajib karena tergantung dari diri kita gimana baiknya untuk memulai hal-hal yang baik ya. Itu adalah support PHBS, ini salah satu yaitu diri sendiri. Keluarga, nah ini penting, dorongan dari keluarga, support dari keluarga, kerjasama dari keluarga itu sangat penting untuk support PHBS untuk keperluan orang banyak dan keluarga kita. Dan masyarakat berarti lingkup orang banyak, jadi saling ketergantungan, saling mendukung satu sama lain untuk kota masing-masing, khususnya kota Samarinda ya. Masyarakat, sekolah, kecamatan, pemerintah. Nah, jadi ini sangat penting. Sekolah, kecamatan, pemerintah ini saling keterkaitan semua. Diri sendiri diawali oleh individu masyarakat tersebut. Ya, daerah, provinsi atau pusat. Nah, ini semua. Terutama jadi intinya di sini keseluruhan untuk kebaikan bangsa Indonesia, khususnya yang didukung melalui daerah masing-masing. Ya. Oke, kita lanjut di review mengenai pembahasan tim UKS menjalankan 3 pilar. Nah,
ini menurut kabar memang mau masuk sekolah, kabarnya sih awal tahun 2021. Mudah-mudahan saja betul-betul kembali masuk tatap muka sekolah yang ada di Samarinda, Kalimantan Timur khususnya, dan daerah-daerah lain yang ada di negara Republik Indonesia tercinta. Semoga virus corona segera hilang di bumi pertiwi kita ini. Kita doakan bersama-sama ya. Oke, yaitu ini mengenai tim UKS atau menjalankan 3 pilar. Nah, 3 pilarnya itu apa? Ini. 1, pendidikan kesehatan. Nah, untuk mengenai kesehatan di masa-masa COVID ini sangat penting. Contohnya kayak cuci tangan, selalu pakai masker, jaga jarak, physical distancing, dan lain-lain yang mendukung gerakan sehat mencegah penularan virus corona. Ya. Nah, 2, pelayanan kesehatan. Pelayanan kesehatan ini ya seperti puskesmas, klinik, kedokteran, rumah sakit, dan lain-lain itu saling mendukung untuk kelangsungan. Oke, nomor 3 yaitu pilar nomor 3 yaitu pembinaan lingkungan sehat. Nah, ini penting, diawali dari diri sendiri, keluarga, dan masyarakat saling gotong royong. Intinya kalau saling gotong royong, contohnya buanglah sampah pada tempatnya, jangan buang sampah sembarangan. Apabila jangan buang di sungai, itu sangat membahayakan buang di sungai karena bisa tercemar sungai. Ya gimana baiknya supaya bersih lingkungan kita masing-masing. Oke, kita lanjut di slide selanjutnya, yaitu di sini mengenai pembahasan mengenai sejak 1994 Dinas Pendidikan telah melaksanakan program ini, yaitu 1. Juara 1 tingkat nasional tahun 1996 SDN 003 Palaran. Nah, Palaran yang ada di Samarinda ini pernah menjuarai 1 untuk tingkat kebersihan ya. 2. Juara 4 tingkat nasional tahun 2006 TK Bunga Bangsa dan SMP 10 Sungai Kunjang. Nah, ini pernah menjuarai juara 4 tingkat nasional tahun 2006. Ya, cukup membanggakan untuk nama baik Samarinda. Ya. Nah, nomor 3 di sini juara harapan 1 tingkat nasional tahun 2007 SDN 006 Sungai Kunjang. Nah, Sungai Kunjang kasih tahu ya di kota. Dan nomor 4 juara 3 tingkat nasional tahun 2015 TK Islamic Center. Nah, teman-teman Samarinda Kalimantan Timur khususnya pasti tahu di mana ini TK-nya. Ya, yaitu TK-nya ada di lokasi Masjid Islamic Center atau Baitul Mustaqim. Oke. Juara 3 nomor 5 tingkat nasional tahun 2016 untuk TK Fastabikul Khairat. Nah, ini pernah menjuarai, dan SDN 12 Samarinda untuk juara 3 tingkat nasional. Nah, cukup membanggakan. Mudah-mudahan seterusnya juara dan juara satuan pendidikan yang ada di Samarinda khususnya dan Kalimantan Timur untuk mewakili tingkat nasional. Nomor 6 tahun 2018 juara 3 nasional TK Negeri 1 dan SMA Negeri 1 masuk 10 besar. Nah, di sini gimana caranya supaya masuk juara 1? Tapi kan semua berperan penting, mulai kerjasama mulai dari perangkat sekolah, guru, kepala sekolah, pemerintah yang mendukung mengenai hal ini, ya, dan mewujudkan Samarinda aman, bersih, dan sehat. Oke, lanjut. Nah, di sini ada pembahasan mengenai tahun 2019 kembali ke tingkat nasional. Nah, jadi 2019 Samarinda ini kembali menjuarai ke tingkat nasional, yaitu 1 TK Negeri 2. Nah, ini kan ini ada updatean terbaru untuk updatean yang pernah menjuarai tingkat nasional 2019. Nomor 2 MTS Negeri 1 Samarinda. 3 SMA Negeri 1 Kota Samarinda. Ya, mudah-mudahan kedepannya terus menerus, kedepannya bisa juara untuk satuan pendidikan Samarinda yang mewakili tingkat nasional. Oke. Oke, lanjut. Kita akan review selanjutnya
mengetahui pembahasan lanjut di sejak Maret Oktober 2020 3 aplikasi dibuat atau dikembangkan itu di Samarinda untuk mendukung dunia pendidikan, yaitu 1 ujian sekolah dikembangkan. Ini mengenai aplikasi, jadi update serba online ya, mengenai online. Nah, untuk PPDB, ujian sekolah sedikit tambah sedikit makin maju untuk Samarinda, khususnya satuan pendidikan yang ada di Samarinda. Oke, nomor 2 PPDB. Ya, ini PPDB yaitu aplikasi yang dibuat atau dikembangkan di Samarinda ini adalah formasi PPDB. Nah, cukup membanggakan. Jadi makin canggih menyesuaikan perkembangan zaman saat ini. BDR atau daring atau SSE. Nah, di sini daring. Kalau sekarang kan musim COVID-19 lagi musim-musimnya daring lewat Zoom, Classroom, Google Form dan lain-lain, Kuiper, Quizzes dan lain-lain yang mendukung untuk daring pembelajaran selama di rumah ya. Oke, lanjut. Di sini kita bahas lagi mengenai permasalahan yang ada di Kota Samarinda, yaitu permasalahan untuk khususnya untuk dunia pendidikan, yaitu kendali guru PDR, solusi Samarinda Smart Education. Nah, itu ya, kendali guru. Jadi sama berperan. Nah, 2 paket data. Dan lanjut solusi Bosnas Provinsi Kemdikbud. Nah, di sini ada kerjasama. Nah, ada kerjasamanya. Ini sponsornya ya. Jadi untuk mendukung daring belajar dari rumah untuk peserta anak didik sekolah yang ada di Samarinda selama COVID-19. Nah, ini ya saling mendukung. Jadi pakai data yang punya wifi di rumah ya otomatis normal. Mudah-mudahan yang untuk yang tidak memiliki HP temannya bisa meminjami temannya yang tidak memiliki HP ya. Oke, kita lanjut. Di sini belum optimal penggunaan paket data atau wifi, blank spot, non protect. Belum semua sekolah hanya di sekolah. Betul. Solusi jaringan infrastruktur wifi free untuk semua murid atau ortu, guru, TU di sekolah atau rumah. Nah, di sini non jaringan yang ada di Kota Samarinda khususnya ada di daerah Makroman yang non jaringan ya. Bantuas ini yaitu mendekati perbatasan Samarinda dan Kukar. Ya, sangat masuk wilayah Kukar, Kutai Kartanegara. Nah, itu Brambai, Samarinda Utara. Ini ada Gunung Pinang dan Lokumbar. Nah, ini adalah ya wilayah yang memasuki kategori non jaringan. Non jaringan itu gimana ya, susah akses jaringan. Di sini ya untuk pihak yang terkait mengenai ini mudah-mudahan di semua perbatasan Samarinda dilengkapi fasilitasnya untuk keperluan lain-lain pendukung kemajuan untuk Kota Samarinda. Oke, yaitu ini di sini ada biaya jaringan diperkirakan 2,5 M, yaitu oleh pemerintah Pemkot. Biaya bulanan ke provider diperkirakan 376 juta. Nah, ini diambil melalui keseluruhan dari Bosnas atau sekolah. Ini keseluruhan ya. Jadi pemerintah, Pemkot dan sekolah itu saling kerjasama untuk mendukung dunia pendidikan yang ada di Kota Samarinda untuk lebih maju dan makin update. Oke, kita lanjut. Nah, di sini murid yang belum memiliki HP terdetek solusi. Murid yang belum memiliki HP solusi semi BDR atau manual. Itu jumlah keseluruhan ada 7.776 siswa. Nah, di bulan Juli 2020. Ini untuk Kota Samarinda yang terupdate ya. Nah, ini informasi mungkin kurang lebih ini yang diupdate ya. Nah, ini adalah jumlah keseluruhan. Jadi cukup banyak
yang tidak memiliki HP atau smartphone untuk belajar dari rumah. Mudah-mudahan pemerintah terkait, pemerintah daerah dan pemerintah pusat khususnya untuk mendukung dan memberi kebijakan sebaik-baiknya menyikapi hal-hal untuk kemajuan pendidikan yang ada di Indonesia, khususnya untuk ekonomi menengah ke bawah. Untuk anak didik ekonomi menengah ke bawah ini memang kasihan. Jadi yang lain update, yang ekonomi menengah ke bawah yang tidak memiliki tidak bisa update. Nah, di sini sebenarnya ada tidak keefektifan. Nah, di sini ada gambar guru dan murid lagi belajar. Nah, guru ini memang sengaja, ini kan yang sempat viral di sosial media, guru ini mendatangi siswa yang tidak memiliki HP di kampung atau di daerah. Ya, ini adalah contoh atau gambar jadi acuan penting, tugas penting, PR penting dari pemerintah pusat untuk kemelut dunia pendidikan saat ini, khususnya di masa COVID-19. Oke, terima kasih, cukup ini. Nantikan selanjutnya review pembahasan mengenai hal-hal yang penting untuk dibahas. Semoga untuk informasi ini bermanfaat. Terima kasih banyak saya ucapkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.